Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas satu saham dari sektor energi. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini untuk membantu supaya saya tetap semangat dalam membuat video-video tentang edukasi saham. Sekarang kita akan menganalisis saham Adro. Nah, saya mau coba hitung di sini berapa kira-kira harga yang aman untuk kita masuk ke Adro dan apakah sudah bisa kita masuk ke Adro di harga kisaran segini nih. Nah, ini di harga closingan di hari Kamis ya, tanggal 25 Januari. Dia closing di 2360. Nah, kita sekarang akan mau coba hitung berapa harga wajar dan harga yang nyaman untuk masuk ke Adaro Energy. Oke. Nah, langkah pertama kita pergi ke Stockbit. Sekarang yang pertama kita mau akan lihat data finansialnya dulu. Kita masuk ke kolom finansial. Kemudian kita pilih di sini kita pilih balance sheet-nya. Nah, balance sheet ini artinya neraca saldonya. Oke. Kemudian karena kita mau hitung dari data yang terbaru, karena yang masih keluar sampai kuartal 3 2023, jadi kita pakai yang kuartal 3 2023 aja ya. Nah, kita bisa lihat di sini total aset lancarnya sampai 70,2 triliun. Sedangkan aset tidak lancarnya 90,7 triliun. Total aset 160 triliun, total liabilitas atau hutang 46 triliun. Kalau aset dikurang liabilitas, maka dapatlah ekuitasnya. Maka dapatlah 114,7 triliun. Nah, M ini kita baca miliar ya. Jadi kalau kita baca secara huruf di sini ini dibaca 114.768 miliar. Nah, 114.768 miliar itu sama dengan 114,7 triliun gitu. Nah, di sini saham tradernya 32 miliar. Nah, yang pertama langkahnya kita harus mencari atau mengetahui berapa harga wajar dari Adro ini. Untuk mencari harga wajarnya kita membagikan ekuitas dengan saham tradernya. Nah, ekuitasnya di sini kita tulis 114,700 triliun. Kemudian kita bagikan dengan jumlah saham beredar dari Adaro Energi sebanyak 32 miliar. 32 miliar. Nah, maka kita dapatlah harga wajar dari Adro adalah 3.584. Kemudian kita catat dulu harga wajar dari Adro 3.854. 3.584. Ya kan? Nah, setelah kita dapat harga wajar ini, maka kita harus mencari berapa harga wajar yang aman untuk masuk menurut Benjamin Graham. Nah, sebelum itu saya jelasin dulu kawan-kawan, siapa sebetulnya Benjamin Graham ini. Benjamin Graham ini adalah orang yang menemukan atau mencetuskan konsep
perhitungan value investing atau analisis fundamental dalam memilih stok atau saham. Nah, jadi Benjamin Graham ini mengatakan bahwasanya harga layak beli suatu saham itu atau harga aman untuk masuk itu adalah dengan cara menghitung 2/3 dari harga wajarnya. Nah, jadi Benjamin Graham mengatakan kalau harga suatu saham itu sudah 2/3 dari harga wajar sahamnya, ya sudah beli aja gitu. Itu sudah harga wajar untuk membeli. Harga aman, bukan harga wajar. Kalau harga wajarnya ini ekuitas kurang jumlah lembar saham beredar. Nah, jadi kita harus mengalihkan 3.584 dikali 2/3, ya kan? Dengan berapa? Coba kita hitung 3.584 dikali 2 dibagi 3. Dapatlah 2.389. Nah, ini kalau kita bulatkan 2.390 ya. 2.390. Nah, jadi menurut Benjamin Graham, kalau harga ADRO udah 2.390, ini adalah harga yang sudah dikatakan layak dan aman untuk masuk. Nah, kebetulan harga di market hari ini, bukan hari ini, perdagangan Kamis pada saat penutupan di 2.360. Nah, ini sudah lebih terdiskon lagi dari harga yang dikatakan Ben Graham sudah aman untuk masuk. Nah, jadi menurut pandangan saya, kalau ADRO di harga hari ini itu sudah bisa dikatakan layak untuk beli atau untuk masuk gitu. Nah, pokoknya dia batas amannya di sini dia 2.390. Mungkin sampai 2.400 lah, ya kan, kisaran segitulah. Sampai 2.400 gitu. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau masuk ADRO, berapa kira-kira dividen yield yang akan kita terima di bulan Mei gitu kan. Karena kan ADRO ini 2 kali bagi dividen ya. Dividen finalnya nanti di Mei dia biasanya bagi dividen final 2024. Nah, coba kita hitung ya. Nah, di sini kita bisa lihat corp action-nya dulu. Di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini keseringan dia Mei, dia cum date-nya Mei. Tapi cairnya Juni dia, Juni. Nggak apa-apa. Bulan 6 dia. Ada juga yang cairnya Mei gitu. Nah, ini yang sudah dibagikan ini dividen interimnya yang cair 12 Januari 2024 ini, saya ini dapat ini. Jadi nanti saya nunggu dividen final lah di bulan Mei. Nah, untuk kawan-kawan yang belum beli ADRO dan ada rencana mau beli ADRO di harga segini sebetulnya sudah aman untuk masuk gitu kan. Berdasarkan perhitungan yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau di harga segini, berapa kira-kira dividen yield yang bisa kita dapatkan di bulan Mei nanti? Nah, kemarin sebetulnya di video sebelumnya saya sudah coba hitung berapa kira-kira dividen yield atau dividen besar dividen yang akan dibagikan ADRO nanti gitu kan. Nah, caranya itu kita masuk dulu ke sini, income statement. Nah, kemudian kita lihat laba bersih tahun berjalan ini, yang kuartal. Nah, kenapa kita lihat ini dulu? Kita mau ngambil data untuk menghitung berapa kira-kira earning per share-nya atau EPS-nya. Karena dari situ kita bisa mengasumsikan berapa dividen yang akan mereka bagikan gitu. Nah, kita hitung di sini kuartal 1 EPS labanya 7,8 triliun. 7,8 ditambah 7 triliun kemudian ditambah 6,4-nya. 6,4. Dapatlah 21,2 triliun laba ADRO sepanjang 3 kuartal.
Nah, kemudian ini kita bagi 3, dapatlah 7 triliun. Jadi, asumsi kita untuk laba ADRO di 2023 nanti adalah 28,2 triliun. Dari mana datangnya? Dari 21 yang sudah terrealisasi, yang sudah betul-betul ada. Kemudian asumsi kita untuk kuartal 4 nanti dia laba 7 triliun. Nah, tapi untuk menilai secara konservatif, maka ini kita anggap saja 28 triliun aja ini. 28 triliun. Nah, kalau labanya 28 triliun, berapa kira-kira laba per sahamnya atau earning per share-nya? Maka caranya kita bagikan jumlah perkiraan laba kita dengan lembar saham beredarnya 32M. Nah, maka saya mengestimasi laba per saham ADRO di 2000 untuk tahun buku 2023 adalah 875. Nah, dari 875 ini, berapa kira-kira yang akan dibagikan sebagai dividen? Nah, ADRO ini setelah saya baca di websitenya, dia rata-rata bagi dividen payout ratio itu rata-rata paling rendah itu 45%. 45 pernah paling tinggi sampai 90-an, tapi itu tahun 2020 aja ya, karena dividennya labanya kecil pada saat itu. Nah, jadi saya memperkirakan mungkin dividen payout ratio ADRO nanti 50%. Nah, 50%. Atau penilaian konservatifnya 45%. Gitu kawan-kawan. Tapi kita anggap aja di sini, coba saya mau ambil 50%. Semoga ya, amin ya. Ini ya, dividen payout ratio-nya 50%. Dan laba per sahamnya tembus segini. Nah, kalau laba per sahamnya nanti 875, udah terhitung semua, dan dividen payout ratio-nya diputuskan 50%. Maka dividen yang akan kita terima kemungkinan 437 kan. Per lembar saham ini ya, per lembar saham. 437. Nah, yang sudah dibagikan sebagai dividen interim tadi kan 199,98. Ya, tinggal kita kurangi aja. 9. Nah, jadi mungkin nanti dividennya di 237. Nah, jadi nanti kemungkinan sisa dividen final yang akan dibagikan antara 200 sampai maksimal 237. Nah, ini asumsi saya. Batas bawahnya 200, batas atasnya 237 gitu. Nah, coba kita hitung yang batas bawahnya aja kawan-kawan. Kalau dividen final nanti dibagikan 200, maka berapa dividen yieldnya kalau kita beli di harga hari ini? 2360. Caranya tadi 200 dikali 100, kemudian dibagi harga belinya. 360. Nah, maka kemungkinan dividen yang akan kalian dapatkan kalau beli ADRO di harga segini dan menunggunya sampai bulan Juni atau Mei, kalian kemungkinan bisa dapat dividen 8,47%. 8,47%. Nah, ADRO ini kan 2 kali bagi dividen, jadi nanti bulan Desember atau Januari kita dapat lagi. Ya udah, jadi kisarannya mungkin hampir sama juga, 8% juga. Jadi kisaran 16% setahun ADRO ini bisa bagi dividen. Gitu kawan-kawan. 8% di semester 1, 8% di semester 2. Oke, itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.